Mengapa kehadiran Yesus dalam banyak pernikahan Kristen tidak menyelamatkan? Saudara pernah melihat tentang angka perceraian dalam dunia kekristenan saat ini sangat memprihatinkan. Bukan hanya jemaat ternyata yang mengalami goncangan karena ada banyak hamba-hamba Tuhan pun yang bercerai. Kehadiran Yesus dalam banyak pernikahan Kristen ternyata tidak menjamin. Makanya saya tidak setuju. Saya minta maaf ya sebelumnya ya. Saya minta maaf dulu nih. Saya tidak setuju. Kalau di pemberkatan nikah terus khotbahnya gini. Makanya undang Yesus. Makanya undang Yesus. Itu kan biasanya buat pengantin-pengantin baru. Makanya undang Yesus. Buktinya pernikahan-pernikahan yang cerai itu sudah undang Yesus Bapak Ibu. Nah, saya akan tutup dengan ini. Apa kunci rahasia mujizat dari pesta pernikahan di Kana? Menurut saya bukan mengundang Yesus. Saudara setuju dengan saya bahwa mengundang Yesus barulah awal yang baik? Yang membuat pesta pernikahan itu selamat, itu bukan cuma karena Yesus ada di sana. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Yohanes pasal 2, mereka mengundang Yesus. Ya, saya setuju. Saya tidak sedang anti terhadap mengundang Yesus. Tapi mengundang Yesus barulah awal yang baik. Nah, apa yang membuat pesta pernikahan ini selamat? Menurut saya ini. Masih ingat? Maria tergopoh-gopoh datang pada Yesus dan bilang, please, tolong. Lalu Yesus bilang, mau apa daripada aku ibu, waktuku belum tiba. Maria gak kecewa, Maria langsung pergi menghadap, memanggil pelayan-pelayan itu dan bilang, apa saja yang dikatakannya perbuatlah itu ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus belum bertindak apa-apa sampai satu titik. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saya mau tanya kepada saudara, mudahkah untuk pelayan-pelayan itu melakukannya? Menurut saya tidak. Apa yang membuat melakukan apa yang Yesus perintahkan itu tidak mudah? Karena Yesus belum memiliki reputasi pembuat mujizat. Yohanes pasal 2 adalah mujizatnya yang pertama. Beda kalau peristiwa itu terjadi ketika Yesus sudah bangkitin orang mati. Itu beda ceritanya. Yesus sudah tersohor. Itu beda. Yesus bukan siapa-siapa. Isi penuh sama air. Alkitab bilang mereka pun mengisinya. Apa Bapak Ibu? Sampai penuh. Kalau Bapak Ibu jadi pelayan itu kira-kira isi sampai penuh atau enggak? Ya formalitas aja deh. Itu yang dilakukan. Selanjutnya, lalu kata Yesus kepada mereka, apa Bapak Ibu? Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun perintah pertama menurut saya tidak resiko. Apa sih resikonya ngisi penuh air? Gak ada resikonya. Tapi untuk mencedok dan membawa ke pemimpin pesta, itu sangat berisiko. Apa yang saya sedang coba sampaikan lewat hal ini? Cukupkah mengundang Yesus? Tidak cukup. Yesus boleh ada dalam hidupmu. Tapi kalau hidupmu tidak dipimpin dan diperintah olehnya, maka hidupmu cuma hanya beragama dan tidak berbeda dengan orang dunia. Menurut saya, melibatkan Tuhan itu harus. Tapi melibatkannya sebagai apa? Menurut saya, melibatkan Tuhan harus melibatkannya sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita.